Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kepala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ajis, guru penggerak. Ya, mohon maaf Pak, mengganggu waktunya. Kami dari Guru Penggerak Angkatan 10 Kota Bandung, nama saya Abdul Aziz Asidi. Di modul 3.1 itu ada kewajiban untuk mewawancarai Bapak Kepala Sekolah sebagai pemimpin pembelajar di SMP Al-Hadi Bandung. Dalam hal ini kami mohon waktunya untuk berbicara atau diskusi tentang pengambilan keputusan di sekolah SMP Al-Hadi. Seperti itu mungkin Pak. Oke, mungkin yang pertama saya ucapkan terima kasih di sela-sela kesibukan Bapak bisa mengizinkan saya untuk wawancara. Yang pertama Pak, selama Bapak menjadi kepala SMP Al-Hadi ini, apakah terjadi kasus-kasus yang mungkin secara keputusan itu dilema untuk diputuskan? Ya, satu persatu Pak Ajis. Iya, saya. Ya, sebagai sebuah organisasi yang tentu saja di dalamnya berbagai kepentingan, berbagai keinginan, tentu saja pasti masalah-masalah itu selalu ada, baik antara kebijakan yang dibuat oleh sekolah dengan guru, kemudian masalah guru, kemudian juga siswa selalu ada. Tapi ya ada beberapa hal yang mungkin kita selalu tekankan ketika memanage permasalahan gitu ya, karena bagaimanapun konflik itu selalu ada. Nah, saya memanage konflik itu paling tidak pertama dipahami dulu semuanya terkait dengan regulasi. Ketika itu ada regulasi, kita sampaikan ke guru. Ya, dari awal kita kan selalu membuat fakta integritas. Nah, ketika di tengah-tengah ada dilema, ada permasalahan, ya baik antara guru dengan guru, guru dengan sekolah, ataupun guru dengan siswa, ataupun dengan siswa, ya kita kembalikan kepada regulasi itu. Nah, ketika ada konflik, ya dilema selalu ada. Mana pilihan yang terbaiknya gitu juga dimusyawarahkan, mana pilihan-pilihan yang relatif bisa diterima oleh semua pihak. Itu mungkin. Oke, terima kasih Pak. Lalu di dalam Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu tadi udah diutarakan pasti ada dilema yang terjadi Pak ya. Untuk kasus-kasus yang mungkin terjadi Pak, misalnya ada dilema-dilema, oh ternyata hal itu terjadi posisinya benar dan benar, dua-duanya kebajikan yang muncul, tetap harus memilih salah satu atau mungkin harus diputuskan yang terbaik seperti apa. Kira-kira di dalam mengambil keputusan seperti apa Pak yang Bapak jalankan? Ya, selalu ada terkait dengan konflik tadi ketika mengambil keputusan. Ya memang kalau sudah sampai ke hati itu susah ya. Contohnya memang ada beberapa kasus guru yang relatif kemarin terjadi, ya kita tidak menyebutkan pokoknya guru X saja. Di satu pihak guru tersebut memang kita perlukan karena memang kita memerlukan guru yang sulit untuk menggantinya. Di pihak lain memang ada masalah yang dia lakukan terkait dengan regulasi yang kita buat. Nah, itu menjadi dilema. Nah, makanya kita ambil beberapa pendekatan, ya salah satunya memanggil guru, bahkan keluarganya juga kita panggil, ya kita sampaikan lagi seperti apa, justru mencari win-win solution ya. Ya insya Allah yang kita sampaikan terkait dengan regulasi tadi, terkait dengan norma, terkait dengan hal-hal yang perlu kita, ya intinya kita dimusyawarahkan mana yang terbaik. Baik Pak, betul sekali mungkin keputusan yang diambil ketika hasil musyawarah itu pasti akan memudahkan dalam mengambil keputusan. Lalu apakah yang menjadi tantangan terberat misalnya di dalam mengambil keputusan ketika berhadapan dengan kasus-kasus dilema etika tersebut misalnya? Yang berat itu sebenarnya terkait dengan perasaan yang tadi. Perasaan gitu ya. Saya memikirkan bagaimana ketika ada konflik itu, ketika ada masalah, ketika dilema antara
kepentingan organisasi, lembaga dengan perasaan. Saya memikirkan, aduh gimana keluarganya, gimana nasib pekerjaannya dan selanjutnya. Nah itu pasti saya sampai berhari-hari lah mungkin berbicara kepada Allah, langsung istikharah, ya Allah berikan putusan yang terbaik untuk lembaga bisa baik, untuk yang bersangkutan juga bisa baik. Nah yang berat itu antara perasaan dengan yang lembaga yang harus kita perjuangkan, ya memang pasti seperti itu. Oke, sebetulnya udah Bapak tadi udah dijawab berhari-hari ya Pak ya. Ya. Tapi kan tetap di sekolah itu mungkin ada program, ada rencana yang terukur Pak ya, program-program sekolahnya. Di dalam Bapak memutuskan penyelesaian kasus atau pengambilan keputusan, apakah Bapak punya rentang waktu atau jadwal khusus untuk terselesaikannya masalah tersebut? Ya kalau terkait dengan guru ya memang kita harus menyelesaikan cepat. Tapi kalau terkait dengan hal-hal lainnya terkait dengan program sekolah yang mungkin belum dijalankan, ya kita kan jelas ada program, ada rencana kerja, ada ARKAS, ada tiap tahun kita membuat RKAT. Nah ini kan sudah ada deadline-nya masing-masing. Kita tentu saya ada target, ada sasaran, mana skala prioritas yang harus didahulukan, mana dulu permasalahan yang harus diselesaikan. Yang utamanya jangan sampai kegiatan pembelajaran terhenti gara-gara masalah yang membuat perjalanan sekolah relatif terganggu. Tapi ada nggak waktu yang harus diselesaikan detik itu langsung misalkan Pak? Ketika Bapak melihat masalah langsung diselesaikan? Harus ada. Itu yang bicara adalah insting ya. Ya mungkin kita juga istilahnya ada namanya edukatif dari pimpinan, bagaimana caranya kalau mengambil keputusan yang harus saat itu diputuskan. Oke baik Pak. Dari semua putusan yang tadi Bapak sebutkan, solusi-solusi terbaiknya betul sudah didapatkan dan tantangannya pun tadi sudah diutarakan misalkan. Tapi mungkin ada nggak Pak yang bisa memperkuat Bapak sebagai pimpinan dan mempermudah Bapak sebagai pimpinan di dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus yang ada tersebut, misalkan manajemen, yayasan atau yang lainnya? Yang memperkuat saya karena sekolah itu tidak single power gitu, tapi kolektif kolegial gitu. Jadi kita selalu musyawarahkan dengan tim manajemen, dengan wakil kepala, dengan staf usaha, dengan yayasan juga kita bicarakan hal seperti itu. Sehingga itu menjadi kekuatan saya di dalam mengambil tindakan, sehingga tindakan itu dampaknya tidak bisa diminimalisir. Oke Pak, udah banyak sekali tadi yang ditanyakan, mungkin hanya satu lagi Pak. Dari semua kondisi yang ada di SMP Al-Hadi ini, dari kasus-kasus dilema yang Bapak hadapi, dari putusan-putusan yang telah Bapak putuskan, apakah ada hikmah atau pembelajaran yang bisa diambil dari kondisi ini semua? Ya banyak sekali hikmahnya. Jadi mungkin saya banyak introspeksi, banyak mengukur diri, ya banyak untuk dari pengalaman-pengalaman, dari kasus-kasus dilema-dilema yang terkait dengan keputusan, terutama di dalam penentuan proses pembelajaran sebagai pimpinan pembelajaran juga, ya kita dalam perencanaan selanjutnya selalu mempertimbangkan bagaimana itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu kegiatannya. Sukses terus, semangat. Kami aturkan terima kasih ya. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Kepala Sekolah SMP Al-Hadi Pak Yadi. Siang. Kami dari CGP Angkatan 10, saya Abdul Aziz Asidik, mohon waktunya kepada Pak Yadi untuk wawancara seputar dengan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam hal ini Bapak Yadi sebagai kepala sekolah
pastinya telah melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil di sekolah SMA Al-Hadi ini dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan. Saya izin untuk mewawancarai Pak Yadi untuk mendapatkan informasi tentang apa yang diputuskan oleh Pak Yadi. Iya, ya boleh, silakan. Oke, kita mulai saja ya Pak Yadi ya. Boleh, siap. Oke, yang pertama mungkin selama Pak Yadi menjadi pemimpin pembelajar atau sebagai kepala sekolah selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah ini? Jadi perlu didefinisikan dulu ya, kalau dilema etika itu menyangkut personal secara pribadi, menyangkut profesi, menyangkut ya segala macam yang berhubungan dengan etika moral. Lebih dekat, lebih simpelnya, etika moral ini mungkin berkaitan dengan bagaimana suatu interaksi guru dengan siswa, kepala sekolah dengan seluruh staf dan karyawan tentang kejadian-kejadian yang didapatkan di khususnya di SMA Al-Hadi. Selama ini ya dilema etika yang terjadi seperti ya kurang baiknya siswa, kemudian pelanggaran tata tertib, kemudian perilaku guru yang di luar profesional dan sebagainya. Baik, terima kasih ya Pak Yadi. Lalu bagaimana Bapak terhadap kondisi yang ada itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SMA Al-Hadi ini, terutama di kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, misalkan sama-sama mengandung kebajikan. Mungkin itu terjadi konflik secara pribadi dan Bapak bagaimana memutuskannya? Nah, dalam prosedur pengambilan keputusan itu pasti ada yang namanya sesuatu yang dampaknya itu, kemudian alasannya itu sama-sama benar, tetapi kita senantiasa melihat dengan suatu perbandingan, dilihat dari analisis dampak yang akan terjadi dari apa yang akan diputuskan. Jadi ambil yang terbaik dari kedua hal itu. Walaupun bagaimana ada yang namanya walaupun hanya setengah digit atau 0, sekian, tetapi itu yang harus diambil. Jadi kita harus melakukan analisis. Oke, terima kasih. Lalu prosedur-prosedur yang Bapak lakukan, langkah itu selama ini yang dilakukan seperti apa Pak? Jadi kita pertama itu melihat dulu identifikasi masalah. Dari identifikasi masalah itu kita melakukan analisis. Dari analisis itu diukur. Kalau dampak resiko diurutkan, di ranking dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil, sehingga dalam keputusan nanti walaupun bagaimana keputusan itu pasti ada resiko, tapi kita ambil resiko yang paling kecil. Oke, betul, terima kasih Pak. Lalu hal efektif yang Bapak rasakan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus tersebut yang selama ini dilakukan seperti apa Pak? Atau apa hal efektif atau yang Bapak lakukan tadi? Kalau hal efektif itu yang tepat sasaran, Yang tepat sasaran. yang tepat sasaran. Hal efektif yang paling baik dalam pengambilan keputusan itu dalam kaitan dengan dilema etika, kita menggunakan pendekatan human relation atau kekeluargaan yang terbaik. Jadi jangan sampai, kalau dalam istilah sekarang itu ya jadi jangan sampai seorang yang mengalami konflik itu merasa diadili, tetapi kita harus senantiasa mendengar dan melihat, mengidentifikasi mengapa alasannya terjadi begitu, dan keduanya mungkin diberikan suatu pendekatan yang bersifatnya ya kekeluargaan dan silaturahmi dengan istilahnya tabayun dan islah ya kalau itu. Jadi itulah yang paling terbaik selama ini dilakukan. Paling efektif. Paling efektif.
Ya karena kalau menggunakan prosedur yang kaku dengan menggunakan punishment itu, saya kira perubahannya hanya sesaat dan akan menimbulkan dampak yang ya itu istilah sakit hati bahkan dendam. Lalu ketika mengambil prosedur atau langkah yang tadi kan islah disebutkan ya kayak dia, apakah ada tantangan yang dihadapi ketika akan memutuskan dilema itu? Tantangannya itu hanya tinggal keberanian kita untuk senantiasa ya manggil menjadi mediator pada yang pihak yang berkonflik, yang berdilema atau berkonflik. Oke, terima kasih Pak. Oke, tadi udah dijelaskan bagaimana langkah-langkah, prosedur, bahkan efektivitas di dalam pengambilan keputusan. Apakah Bapak sebagai kepala sekolah punya rentang waktu, punya jadwal, punya timeline nggak untuk menyelesaikan masalah tersebut, sejauh mana atau secepat apa? Dilihat dari kerumitan masalah. Kalau yang sekiranya sederhana bisa waktu itu diselesaikan. Tetapi kalau yang cukup rumit, kita memerlukan tahapan-tahapan dan program atau rencana yang jangka panjang, sehingga seperti kalau dalam penanganan masalah dalam bimbingan konseling dilakukan, itu tidak mungkin satu kali anak bisa berubah. Itu sudah dikonseling. Jadi harus terprogram dan ada suatu pembinaan secara khusus dan terencana dan menukik pada solusi pemecahan masalah. Bagus sekali yang barusan disampaikan, sangat jelas yang telah disampaikan dari mulai bagaimana itu definisi moral dan etikanya. Lalu hal-hal yang tadi yang telah Bapak putuskan itu, apakah ada faktor-faktor nggak yang mempengaruhi Bapak untuk mempermudah dan mempercepat di dalam pengambilan keputusan ini di SMA Ali, seperti misalkan manajemen, yayasan atau lain semacamnya? Ya intinya dari kesadaran, jadi rekonsiliasi, di kesadaran semua, dan paling penting adalah suatu teladan dari para pemimpin, dari guru, bagaimana itu menjadi contoh dan berperilaku ya. Jadi jangan sampai seorang pemimpin itu sebagai hakim ya. Jadi kita senantiasa mendengar, mau mentoleransi yang menjadi permasalahan yang memicunya, dan yang paling penting bukan solusi dari kepala sekolah, tapi datang dari pribadi yang melakukan dilema. Jadi kesadaran itu, solusi itu datang dari mereka. Itu bukan kesadaran dirinya. Nah itu yang paling penting. Tapi kita memberikan suatu ya stimulus, memberikan suatu penguatan bagi mereka. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Yadi ini tadi pertanyaannya udah cukup banyak, jawaban-jawaban juga sudah sangat solutif gitu kan yang tadi disampaikan. Mungkin satu pertanyaan lagi Pak Yadi. Dari sekian keputusan, dari dilema yang ada gak hikmah atau pembelajaran yang bisa Pak Yadi ambil dari semua kondisi ini? Banyak sekali. Kalau berkaitan dengan moral itu relatif. Masalah moral itu relatif. Jadi ada yang memang dia marah sesaat, kecewa sesaat, tetapi akhirnya mereka menyadari. Nah itu yang paling penting. Dan mungkin ada yang kita sungkan untuk mengenal karena merasa diri kita mungkin kurang sesuai untuk menangani itu, tetapi harus dilakukan karena itu adalah menyangkut bagaimana inti dari pembelajaran, inti dari tujuan pendidikan itu meningkatkan karakter itu adalah di moral. Jadi walaupun bagaimana tujuan pendidikan itu adalah memanusiakan manusia supaya manusiawi, itu yang paling penting, dan intinya adalah etika dan moral. Oke Pak Yadi, terima kasih ya sudah
memotong waktunya atau mengganggu waktunya. Kesempatan ini saya sudah bisa wawancara dengan Pak Yadi di kajian tentang pemimpin pembelajaran. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, selamat dan sukses Ya, terus terima kasih, jadi Pak guru Yadi. penggerak ya. Amin, amin.